Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi seputar perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke berbagai media. Ini ada sebuah berita positif dari Solana, teman-teman. Jadi pada tanggal 21 Juni 2024, dunia pasar kripto ini dihebohkan dengan berita terbaru mengenai rencana pengajuan Solana ETF oleh manajer aset digital 3iQ di Bursa Efek Toronto, Kanada, teman-teman. Jadi langkah ini menjadi yang pertama kali terjadi di Amerika Utara. Ini menandai perkembangan signifikan dalam produksi investasi dalam produk investasi kripto di benua tersebut. Jadi pada tanggal 20 Juni, 3iQ mengumumkan pengajuan prospektus awal untuk ETF Solana kepada otoritas regulasi di berbagai provinsi dan wilayah Kanada kecuali Quebec, teman-teman. Jadi dengan adanya dengan adanya ETF Solana ini diharapkan ini akan disetujui dan terdaftar pertama kali di Amerika Utara, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ETP Solana atau ETF Solana ini dirancang untuk memberikan exposure kepada pergerakan harga dari Solana serta potensi hasil dari staking yang diperkirakan akan mencapai 6-8%, teman-teman. Kemudian Coinbase Custody dan Tetra itu akan bertindak sebagai kustodian, dengan Coinbase Custody menyediakan infrastruktur staking institusional, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwa Kanada sebagai negara yang pro terhadap dunia kripto sebelumnya telah menyetujui ETF Bitcoin spot pertama di dunia pada Februari 2021, kemudian diikuti oleh Ethereum ETF 2 bulan kemudian, dan hal ini menunjukkan pandangan positif regulator Kanada terhadap inovasi produk investasi kripto, teman-teman. Langkah dari sebuah perusahaan yang bernama 3iQ ini pada saat mereka mengajukan Solana ETF di Bursa Efek Toronto ini mencerminkan produk dan mencerminkan juga minat yang meningkat terhadap ETF kripto di wilayah tersebut, teman-teman. Kemudian CEO dari ARK Invest Cathie Wood juga telah menunjukkan optimisme terkait kemungkinan adanya Solana ETF di Amerika Serikat setelah ETF Ethereum disetujui. Sedangkan CEO dari Ripple yang bernama Brett Garlinghouse itu juga mengantisipasi ETF untuk kripto seperti Solana. Jadi pada saat kita melihat ini, teman-teman, pengajuan dari perusahaan yang bernama 3iQ untuk Solana ETF di Bursa Efek Toronto ini menandai langkah besar di dalam memperluas produk investasi kripto di Amerika Utara, khususnya di wilayah Kanada. Jadi ini jika disetujui, produk ini akan memberikan investor exposure langsung terhadap pergerakan harga Solana serta peluang staking, dan ini mencerminkan minat yang terus berkembang dan inovasi di dalam ruang ETF kripto, teman-teman. Kemudian dengan adanya Solana ETF ini akan dapat memiliki dampak positif yang signifikan bagi ekosistem Solana secara keseluruhan. Yang pertama, dengan adanya Solana ETF, maka ke depan investor dapat mengakses Solana dengan lebih mudah dan efisien melalui produk pasar modal yang terstruktur, teman-teman. Dan hal ini dapat meningkatkan likuiditas aset dari Solana di market dan juga akan memperluas jangkauan investor potensial.
Dan seiring dengan peningkatan minat dari para investor dan likuiditas yang lebih besar, maka nilai kapitalisasi pasar Solana ini akan dapat mengalami peningkatan, dan hal ini dapat membantu memperkuat posisi Solana sebagai salah satu platform blockchain utama di pasar kripto, teman-teman. Kemudian juga dengan adanya Solana ETF apabila disetujui oleh regulator yang ada di wilayah Kanada, ini akan dapat memberikan dorongan tambahan untuk inovasi dan pengembangan di dalam ekosistem Solana. Jadi proyek-proyek yang berbasis di Solana dapat menarik lebih banyak investor dan sumber daya untuk memperluas fungsionalitas dan kasus penggunaan platform. Jadi dengan adanya informasi positif tentang pengajuan Solana ETF di wilayah Kanada, teman-teman, kita akan melihat pergerakannya pada harga dari Solana. Kalau kita lihat hari ini, Solana masih mengalami penurunan sebesar 2,32%, dan ini memang hampir semua koin mengalami penurunan karena terseret dengan turunnya harga dari Bitcoin, teman-teman. Kita lihat Solana hari ini diperdagangkan di angka 132,78 US dollar per satu token Solana. Namun yang menariknya dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan volume transaksi di Solana sebesar 6%. Ini kalau kita lihat untuk Solana dalam 24 jam telah terjadi transaksi sebesar 2,23 miliar US dollar, teman-teman. Dan untuk kapitalisasi pasar dari Solana ini menempati peringkat kelima di angka 61,34 miliar US dollar. Dan untuk supply totalnya ada 578 juta Solana, dan supply yang beredar ada 462 juta Solana, teman-teman. Kemudian dengan adanya informasi ini dan juga adanya penurunan harga ini, kita akan cek apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Solana pada hari ini. Namun sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap Solana, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Namun kalau kita melihat untuk Solana di time frame hari itu ini masih di area golden cross, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada tanggal 22 Oktober 2023 telah terjadi golden cross. Jadi ya, pada saat itu MA50 memotong MA200, dan trennya di time frame daily ini masih trend up, teman-teman, walaupun hari ini terjadi koreksi. Namun kalau kita melihat di time frame bawahnya di H4 memang terjadi koreksi, di sini terjadi dead cross, teman-teman. Dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam dia akan turun, tetapi kalau menurut saya pribadi akan masuk membeli Solana pada saat terjadi golden cross di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 di H4, itulah saatnya membeli, karena itu bisa menjadi indikator awal bahwa koreksi yang ada di time frame di atasnya, yaitu di daily, itu sudah selesai, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita para pecinta Solana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.